Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febuana Rosita dengan NIM 180-17102. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf. Paragraf berdasarkan pola penalaran. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Ciri-ciri paragraf induktif. Pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Yang kedua, menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Ketiga, paragraf deduktif-induktif atau campuran. Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir kalimat paragraf. Meskipun ada dua kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya, gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat topik pertama. 4. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. 5. Ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam ini tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf untuk tersirat pada kalimat-kalimatnya. Paragraf berdasarkan gaya ekspresi. Pertama, paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan untuk menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Ciri utama paragraf narasi adalah adanya peristiwa atau kejadian, baik yang benar-benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya, yang dirangkai dalam urutan waktu. Berdasarkan tujuannya, narasi dibedakan atas narasi ekspositoris, narasi artistik, dan narasi sugestif. Berdasarkan sifat informasinya, ada narasi yang berupa fakta atau narasi yang berupa fiksi. Contoh narasi yang berupa fakta yaitu biografi, autobiografi, dan kisah pengalaman. Contoh narasi yang berupa fiksi yaitu novel, cerita pendek, cerita bersambung, dan cerita bergambar. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu kejadian sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Paragraf deskripsi mempunyai beberapa pola pengembangan, yaitu pola deskripsi spasial, pola deskripsi sudut pandang, pola deskripsi pengamatan atau observasi, dan pola deskripsi fokus. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi.
Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, ataupun pengalaman. Ciri-ciri paragraf eksposisi antara lain berusaha menjelaskan sesuatu, gaya tulisan bersifat informatif, fakta dipakai sebagai alat kontribusi, fakta dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan informasi. 4. Paragraf persuasif. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Contoh paragraf persuasi yang sering ditemukan adalah propaganda yang dilakukan oleh berbagai lembaga, badan, atau organisasi, serta iklan yang disampaikan dalam berbagai media untuk menarik perhatian konsumen dan mempromosikan suatu produk. Untuk mengajak atau menghimbau pembaca, penulis dapat menggunakan ungkapan persuasif seperti ayo atau mari. 5. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Paragraf argumentasi dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat, yakni menyampaikan terlebih dahulu sebab-sebabnya dan diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Dalam penggunaannya, pola sebab akibat dapat disajikan menjadi akibat sebab, yaitu menyampaikan terlebih dahulu akibatnya kemudian dicari sebab-sebabnya. Kata penghubung antar kalimat yang digunakan dalam paragraf ini antara lain adalah oleh karena itu, dengan demikian, dan oleh sebab itu. Paragraf berdasarkan urutan. Yang pertama, paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf pembuka ini mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Berkaitan dengan itu, paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasar. Ada beberapa fungsi paragraf pengantar di antaranya. Yang pertama, menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah. Yang kedua, menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah. Yang ketiga, menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas. Yang keempat, menyatakan pendirian sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangan. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf isi sangat bergantung pada luas sempitnya cakupan informasi yang ingin disampaikan. Dalam paragraf isi ini ada paragraf yang merupakan pengembang dari pokok pikiran. Ada pula yang berperan sebagai transisi atau peralihan gagasan. Paragraf pengembang berfungsi untuk pertama, menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, menjelaskan, atau menerangkan pokok pikiran. Kedua, menolak atau mendukung konsep yang berupa alasan, argumentasi, atau pembuktian, contohnya fakta atau rincian. Sementara itu, paragraf peralihan merupakan paragraf yang terletak di antara dua paragraf utama. Paragraf yang relatif pendek ini berfungsi untuk memudahkan pikiran pembaca beralih ke gagasan lain. Dan yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Fungsi paragraf penutup. Yang pertama, menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Yang kedua, mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Yang ketiga, memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru. Dan yang keempat adalah menyajikan simpulan. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari saya.
Semoga bermanfaat dan terima kasih.